Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga para santri dan santriwati sekalian yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita pada malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu, dalam majelis ta'lim yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai salah satu kebaikan, pahala yang kelak kita akan mendapatkan ganjarannya di yaumul mahsyar. Karena mudah-mudahan semangat untuk menuntut ilmu, untuk belajar, mengupgrade ilmu jangan sampai luntur. Karena dengan ilmulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan, kejayaan, kemenangan di dunia, terlebih-lebih di akhirat. Dengan ilmulah Allah akan meninggikan derajat seseorang. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Maka mudah-mudahan dengan itu, dengan ayat-ayat berkaitan tentang keutamaan ilmu, hadis-hadis yang mengutamakan tentang keutamaan menuntut ilmu, kita selalu bersemangat untuk bermajlis ta'lim. Kemudian salawat dan salam semoga selalu curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Sudah sepantasnya kita sebagai umatnya Rasulullah untuk memperbanyak salawat. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat kita ingat kepada beliau, dan ingatnya kita kepada beliau memacu kita untuk mengamalkan, rajin mengamalkan sunnah-sunnahnya, mewajibkan diri untuk melaksanakan, menjalankan syariat-syariatnya, kemudian memantaskan diri, mengusahakan diri untuk mengikuti, mencontoh akhlaknya. Karena dengan begitulah kita dikatakan ittiba'ur rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Baik, jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa kita malam Sabtu pekan kedua gabungan materi tentang mendidik anak bersama Nabi. Kita masuk pada bagian akhir dari bab 3, ya, yaitu pembinaan anak dari usia 0 sampai 14 tahun. Ini poin yang terakhir, sub yang terakhir, yaitu pembinaan seksualitas, tarbiyah jinsiyah. Di sini nanti ada 9 pilar, nanti digenapkan menjadi 10. Ya. Nah, itu ada beberapa pilar. Nanti setiap pilar kita akan jelaskan, ya, setiap pilarnya insyaallah. Jadi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan dalam fase kehidupan manusia itu, dan bahkan seluruh makhluk itu ada fase tertentu yang di situ nanti akan muncul dorongan seksual, yang nanti dengan adanya dorongan itu yang akan menjadi sebab kelangsungan kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Ya, artinya apa? Menghasilkan keturunan. Ya, dengan adanya seksualitas antara lawan jenis, ya, kemudian dihalalkan. Kalau manusia, umat Islam dihalalkan dengan pernikahan. Dari situ salah satu tujuan pernikahan adalah mendapatkan keturunan, keberlangsungan makhluk hidup, keberlangsungan manusia. Makanya dalam Islam sendiri Rasulullah perintahkan untuk menikah dengan wanita yang al-walud, yang bisa banyak anaknya, yang punya rasa cinta kasih sayang. Diutamakan seperti itu. Nah, makanya juga pada masa-masa ini, di fase ini, disinilah nanti seseorang itu akan ditetapkan taklif baginya, pembebanan syariat, atau kita kenal dengan usia balik. Kenapa? Karena memang di usia balik inilah nanti akan muncul dorongan seksual. Ya. Nah, maka dalam Islam, agar dorongan seksual pada diri anak, kaitannya dengan mendidik anak, ini berjalan normal tanpa ada pembangkit atau pemicu dari luar.
Artinya dari selain Islam. Jadi jangan sampai nanti ketika anak sudah mendekati usia-usia ini, masa-masa fase-fase ini Bapak dan Ibu, itu dia mendapatkan pengarahan bukan dari Islam. Bahaya. Kenapa? Karena bisa menyimpang. Ya, maka masa-masa puber, mendekati akil balik, kalau bahasa kita itu pubertas. Ini masa-masa yang menentukan nanti anak ini ke depan akan bagaimana. Maka orang tua kalau gagal dalam mengarahkan, ya, dalam membimbing anak di masa-masa ini, nah ini nanti ke depannya akan lebih sulit. Akan lebih sulit. Nah, makanya dalam hal ini bab terakhir dari poin terakhir dari bab 3 mendidik anak dari 0 sampai 14 tahun itu adalah tentang seksualitas, dan ini termasuk salah satu poin yang penting dalam mendidik anak. Ya, dan bahkan hari ini banyak orang tua bahkan dari kaum muslimin sendiri itu melalaikan dalam hal ini. Dianggap sepele, dianggap alah masih kecil kok Ustaz, alah nanti paham sendirilah Ustaz. Tak bisa paham sendiri. Karena Rasulullah telah menggarisbawahi, Rasulullah telah menggariskan ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam hal apa? Tarbiyah jinsiyah, pengajaran atau pendidikan anak dalam masalah gender, kelamin, seksualitas. Sehingga apa? Sehingga nanti anak-anak kita laki-laki dan perempuan itu tumbuh, ya, sesuai dengan mengikuti keimanan yang benar kepada Allah. Artinya apa? Dia bisa menjaga, karena banyak faktor kemaksiatan itu berasal dari lawan jenis. Ya, lawan jenis. Zina. Nah, itu kan terjadi tidak mungkin dengan tidak lawan jenis. Kalau homo gimana Ustaz? Itu sudah lebih parah lagi. Lesbian itu sudah lebih parah lagi. Makanya dalam Al-Quran dikatakan la taqrabu zina, jangan mendekati zina. Mendekati saja tak boleh. Artinya apa? Mendekati hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada perzinahan. Apalagi hari ini kan banyak Bapak Ibu, banyak sekali wasilah untuk seseorang sampai kepada perzinahan. Kalau dulu, zaman dulu mungkin khalwatnya berduaan antara laki-laki perempuan, mungkin berduaan entah di belakang rumah, di mana tempat-tempat sunyi, sepi. Sekarang laki-lakinya di Tanjung Baru, perempuannya di mana misalnya? Ya, atau laki-lakinya di Tanjung Merawa, perempuannya di Lubuk Pakam, tapi bisa khalwat lewat handphone. Chatting berduaan atau bahkan video call berduaan. Ya, itu termasuk khalwat kata para ulama. Nah, jadi hari ini tantangan kita sebagai orang tua ini khususnya ini lebih berat. Lebih berat. Makanya pengawasan, pengarahan ya dalam hal ini harus lebih ekstra, bukan malah lebih santai. Apalagi sekarang kan masa-masa sekolah daring, ya ibu-ibu ya. Anak-anak suruh belajar dari handphone. Lewat sedikit kita ngawasin, nah, bukan belajar dia. Tak apa-apa yang dibukanya. Kenapa? Kalau apa namanya kecopetan, kelewatan kita. Artinya lolos mereka dalam pengawasan kita sehingga terjebak ke dalam dunia yang gelap. Lewat apa? Smartphone. Maka hati-hati. Tapi Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah majelis taklim sekalian. Ada 9 pilar dalam hal ini. Ini pilar yang pertama yang harus kita pahami adalah minta izin. Ajarkan anak kita untuk minta izin jika hendak masuk kamar orang tua. Nah, ini kalau saya tanya satu-satu, mungkin kebanyakan kita nggak apa namanya Pak, Bu, nggak memperhatikan masalah ini. Padahal Al-Quran sudah perintahkan surat An-Nur ayat 58 sampai 59 nanti dibuka. Yang intinya poinnya apa? Agar anak diajarkan untuk meminta izin masuk kamar orang tua di 3 waktu. Sebelum sholat subuh, waktu tengah hari ketika tidur siang, dan sesudah sholat isya. Yang pada saat ini biasanya orang tua di kamar ya membuka auratnya, melihat auratnya. Nah, ini ketika masih kecil saja anak itu diajarkan untuk meminta izin dalam 3 waktu ini, walaupun masih kecil. Apalagi kalau sudah besar, sudah balik, wajib minta izin untuk masuk kamar orang tua setiap saat, apalagi jika pintu kamar tertutup.
Jadi ini musibah kalau sudah balik, sudah dewasa, masuk kamar orang tua nyelonong. Ya, nah ini nggak boleh. Nah makanya dalam hal ini harus diperhatikan sejak dini. Ya, jadi 3 waktu di atas, 3 waktu ini harus betul-betul kita perhatikan. Ini bagi anak kecil. Kenapa Bapak dan Ibu? Tengok poin yang ketiga, berbagai hal yang disaksikan oleh anak kecil itu akan memberikan pengaruh besar dalam kehidupannya. Dan bahkan mereka bisa terkena penyakit kejiwaan atau syaraf yang akan sulit diobati. Kenapa? Contoh, maaf cakap Bapak Ibu, kalau sampai anak kita melihat atau terlihat orang tuanya sedang melakukan jima, hubungan suami istri. Batas umur itu 3 tahun. Setelah 3 tahun itu anak itu sudah jangan sampai melihat. Mungkin kita masih tidur sama anak gitu kan. Anak yang masih umur 3 tahun bahkan mungkin 4 tahun masih tidur sama kita. Itu saya pernah baca batas 3 tahun itu sudah nggak boleh. Setelah suami istri melakukan hubungan suami istri, ya, antara suami dan istri di depan anak atau terlihat, apalagi di atas itu, di atas 3 tahun lebih keras lagi, jangan sampai terlihat. Nah, banyak kasus terjadi orang tua menyepelekan dalam masalah ini sehingga anak melihat diadegankan, diperagakan sama kawannya. Umur 5 tahun, 7 tahun. Nah, mungkin bagi orang tua alah belum paham Ustaz. 3 tahun, Pak. 3 tahun anak itu sudah mulai nalarnya sudah mulai. Nah, makanya ini diperhatikan. Jadi jangan sampai anak melihat aurat orang tua. Kenapa? Karena itu termasuk pendidikan dalam tarbiyah jinsiyah, dalam mengatur, mengendalikan seksualitas anak tadi. Supaya apa? Supaya anak nanti tidak libidonya, Bapak Ibu, libidonya itu hormon yang keluar dalam ketika seorang mengalami dorongan seksualitas itu tidak muncul sebelum waktunya. Tidak muncul sebelum waktunya. Meskipun nanti usia balik seorang anak atau beberapa anak itu berbeda-beda. Itu berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, itu berbeda-beda memang. Jadi seperti itu. Ini poin yang pertama, pilar yang pertama ya. Jadi coba mulai hari ini meskipun apabila anak kita sudah umur 3 tahun ke atas, nah itu diajarkan kalau masuk kamar itu ketuk pintu. Atau kalau kita tutup pintu berarti anak jangan masuk. Anak jangan masuk. Ya, apalagi sudah 3 tahun ke atas. Jadi seperti itu. Kemudian pilar yang kedua, membiasakan anak menundukkan pandangan dan memelihara auratnya. Ini pilar yang kedua. Jadi dari kecil bahkan anak itu sudah kita ajar untuk menundukkan pandangan, menjaga pandangan. Jadi ternyata menundukkan pandangan itu bukan hanya perintah kepada orang dewasa saja, tapi juga dibiasakan sejak kecil. Godul basor. Kenapa? Karena pandangan mata yang terlihat terpatri dalam benak, jiwa dan ingatannya itu akan tertanam. Maka jika anak dibiasakan untuk menundukkan pandangan dan menjaga pandangan dari melihat aurat dan wajah lawan jenis, hal itu akan melahirkan kemanisan iman bagi anak. Artinya kalau dari kecil anak itu sudah kita biasakan untuk menundukkan pandangan, nanti ketika dia sudah dewasa akan mudah untuk menjaga pandangan. Nah, mungkin timbul pertanyaan Bapak Ibu, kenapa kita sekarang udah tua mungkin susah menundukkan pandangan? Karena dulu waktu kecil mungkin nggak dijaga, dididik sama orang tua untuk seperti itu. Bisa jadi. Apalagi imannya tipis, segala macam ilmu sudah dapat, tapi kemampuan untuk melaksanakan ilmu itu tipis. Ya sudah. Ya, memang kata Rasulullah lakal ula wa laysatil akhirah. Bagimu pandangan pertama dan tidak untuk seterusnya. Tapi bukan berarti sekali dilihat dilototin terus sampai 1 jam. Ya. Ali pernah ketika masih lajang, yang ketika belum menikah, pernah memandang seorang wanita, maka dialihkan Rasulullah. Kata Rasulullah, bagimu pandangan pertama namun tidak untuk seterusnya. Tapi langsung dialihkan.
Karena ingat, dari pandangan mata lah setan akan menghias. Hanya khususnya bagi laki-laki. Kenapa? Karena fitnah terbesar bagi laki-laki adalah wanita. Wanita pun begitu, bukan berarti ibu-ibunya aman, Bu. Ya, bukan berarti ibu-ibunya aman. Berarti kami Ustaz nggak apa. Justru perempuan lebih harus menjaga pandangannya. Bahkan perempuan itu harus lebih menjaga bagaimana supaya tidak dipandang oleh laki-laki. Kenapa? Makanya dalam Islam dilarang memakai pakaian yang apa? Syuhrah. Menarik perhatian, berbunga-bunga di mana-mana misalnya kan gitu kan. Atau warnanya mentereng, atau gayanya itu apa? Pokoknya menarik perhatian, dilengkapi lagi dengan minyak wanginya, wah sudah lengkap. Ya. Sudah lengkap. Nanti ujung-ujungnya ketika ada pelecehan yang muncul malah apa? Ya disalahkan laki-lakinya. Masya Allah. Ya. Bahkan Al-Quran lebih menjaga lagi wanita itu tempatnya qarna fi buyutikunna, di rumah. Jangan sering keluar rumah. Gitu loh. Artinya apa? Tabiat wanita itu lebih banyak berdiam diri di rumah. Kalaupun keluar rumah karena memang ada kebutuhan yang mendesak, karena memang ada keperluan atau bersama suaminya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada beberapa riwayat yang menunjukkan Rasulullah itu bahkan sama anak kecil, ya, apalagi yang sudah balik, itu beliau menjaga pandangan. Satu kali Al-Fadl bin Abbas, siapa ini berarti Al-Fadl bin Abbas ini? Anaknya Abbas bin Abdul Muthalib. Berarti siapa Al-Fadl ini? Sepupu Nabi. Abbas pamannya, punya anak Fadl namanya. Berarti Fadl ini sepupu Nabi, tapi masih kecil. Karena jarak Rasulullah dengan Abbas ini kan hanya beberapa tahun saja. Itu membonceng Nabi, lalu datang seorang wanita yang meminta fatwa kepada beliau. Ada wanita dari Bani Khatsam. Ya. Maka Al-Fadl pun memandangi wanita itu. Ketika itu Al-Fadl itu masih sekitar usia 10 atau 11 tahun. Lalu Rasulullah memalingkan wajahnya ke sisi yang lain. Nah, ini bagi santri-santri ini. Ya, juga saya ingatkan, jaga pandangan. Bagi kita orang tua, anak kita yang sudah dewasa, sudah 10, bahkan mungkin kalau sebelum 10 tahun pun nggak ada masalah, mulai diarahkan. Jangan bermain dengan perempuan, yang perempuan jangan bermain dengan laki-laki. Dari SD sudah ada pemisahan misalnya, sudah diajarkan batasan antara laki-laki dan perempuan. Itu bagus seperti itu. Jadi jangan kayak siapa kemarin yang komentar tentang apa, anak SD yang dipisah antara laki-laki dan perempuan, dia komentar. Siapa kemarin? Pejabat, ada salah satu pejabat yang mengomentari kan, mengatakan, kok begitu kali, orang masih anak-anak kok, masih kecil kok, nggak ada masalah campur baur laki-laki dan perempuan, jangan terlalu radikalis, kata dia. Masya Allah. Ya, ini orang udah kebanyakan makan duit, uang apa? Ya, karena error. Padahal sebelumnya lurus. Makanya dunia itu bisa membengkokkan seseorang, Bapak Ibu. Hati-hati. Dunia itu bisa membengkokkan seorang. Banyak kita lihat orang yang dulunya lurus, ketika diberikan dunia yang tidak jelas asalnya dari mana, bengkok dia. Nah, kalau ada bengkok itu, yang darinya lurus sudah bengkok, susah untuk kembali lurus. Susah. Saya nggak bilang mustahil, tapi susah. Makanya berhati-hati. Nah, jadi ada beberapa riwayat seperti itu. Kemudian juga ada riwayat yang lain di sini, di kitab ini disebutkan sama. Di riwayat lain itu Al-Fadl pernah juga seperti itu. Rasulullah memalingkan wajahnya karena dia melihat wanita. Kemudian kata Rasulullah ketika melaksanakan ibadah haji, wahai putra saudaraku, ya, kata Rasulullah, sesungguhnya sekarang ini adalah suatu hari saat siapa yang bisa mengendalikan pandangannya serta bisa menjaga kemaluannya dan lisannya, maka akan mendapatkan ampunan. Artinya ketika itu Rasulullah sedang melempar jumroh. Berarti sedang melaksanakan ibadah haji dan atau umroh. Nah, ini ada pengakuan dari salah seorang ilmuwan, ya, ahli dari Jerman, ya, yang kemudian masuk Islam. Apa beliau katakan? Beliau mempelajari tentang penyimpangan seks yang terjadi. Maka beliau mengatakan, aku telah mempelajari psikologi dan berbagai obat. Saya nggak tuliskan di sini.
Aku telah mempelajari psikologi dan berbagai obat untuk mengatasi persoalan seksual, dan aku tidak mendapatkan satu obat pun yang paling mujarab, lebih mujarab daripada firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30. Apa itu? Menundukkan pandangan. Nah, itu kata ahli dari Jerman. Ya jelas, Allah yang menciptakan kita, Bapak Ibu. Allah lah yang tahu bagaimana cara mengendalikan seksualitas itu. Tundukkan pandangan. Kalau kata nasihat seorang ulama begini, menundukkan pandangan itu berat bagi kita yang sudah tua, kan misalnya begitu. Apalagi yang dari kecil mungkin nggak terbiasa seperti itu. Tapi akan lebih berat lagi menerima siksaan akibat dari pandangan. Kalau kata pujangga, dari mata turun ke hati. Ya. Lihat di Facebook, lihat media sosial, cantik kali ya, ganteng kali ya kan, ngajak ketemuan. Ternyata ketika bertemu, foto tak seindah, tak seganteng fakta. Kenapa itu Bapak Ibu? Diedit sana sini, Photoshop sana sini, wah nampak cantik. Ketika nampak aslinya, banyak sekarang kasus terjadi, kenalan di Facebook, kenalan di media sosial, jumpa akhirnya dibunuh perempuannya. Banyak, makanya tolong jaga anak-anak gadis kita. Ya, tolong jaga anak-anak gadis kita. Sedikit saya sampaikan tentang fitrah seksualitas Bapak Ibu. Anak dari 0 sampai 2 tahun, ini masalah kedekatan dengan orang tua ya nanti. Ini perlu digarisbawahi. Saya nggak tuliskan di sini. Anak 0 sampai 2 tahun, laki-laki ataupun perempuan, itu berarti masa-masa dia dekat dengan ibunya. Kenapa? Masa-masa pemberian ASI 2 tahun. Dan memang lebih dekat dengan ibunya. Makanya ketika memberikan ASI pun para ulama itu mengajarkan supaya membacakan Al-Quran, sambil berikan ASI sambil berzikir, membacakan Al-Fatihah, supaya apa? Itu akan sangat dampaknya besar kepada anak, bayi yang diberikan ASI. Ya. Nah, jadi jangan sambil beri ASI sambil nengok HP, dangdut pula TikTok. Nah, nanti anak tuh TikTok ya. Ini sekarang nih zaman TikTok ini. Orang rame-rame berbondong-bondong mempertontonkan ketidakmaluannya. Nggak malu di depan umum, joget-joget, perempuan segala macam. Masya Allah. Ya, lomba-lomba untuk menunjukkan kalau saya yang paling tidak malu. Ini zamannya sekarang. Jangan sampai ternyata dari sekian juta manusia yang seperti itu, salah satunya anak kita, keluarga kita. Kenapa? Lolos pengawasan. 0-2 tahun sampai 2 tahun, 0 sampai 2 tahun dekat sama ibunya. Kemudian dari 3 sampai 6 tahun Bapak Ibu, ini penting. Laki-laki atau perempuan, maka anak itu harus banyak menghabiskan waktu bersama keduanya, ayahnya dan ibunya. Menghabiskan waktu bersama. Banyak menghabiskan waktu bersama. 3 sampai 6 tahun. Kemudian dari 7 sampai 10 tahun, nanti kita akan lanjutkan. 7 sampai 10 tahun anak itu didekatkan sesuai dengan apa namanya? Jinsiahnya. Kalau dia laki-laki dekat sama ayahnya, kalau dia perempuan dekat sama ibunya. 7 sampai 10 tahun. Kalau laki-laki dekat sama bapaknya, maka diajak untuk melakukan hal-hal yang akan memunculkan apa? Kemaskulinannya. Maskulin, laki-laki itu maskulin, kalau perempuan feminim. Jadi diajak bertukang, diajak nyuci kereta, diajak segala macam lah yang sifatnya laki-laki. Jadi jangan sampai 7 sampai 10 tahun anak laki-laki main boneka. Gawat ini udah fatal, ini udah salah. Perempuan pun begitu Bapak Ibu. 7 sampai 10 tahun ini Ibu-ibu, kalau anak kita perempuan, apa yang bisa memunculkan kefeminimannya? Masak di dapur, bersih-bersih rumah, ya, supaya muncul feminimnya. Jadi kalau 7 sampai 10 tahun yang biasa catering, stop cateringnya, masak di dapur. Biar dia ngotak-ngatik segala macam, supaya muncul rasa feminimnya. 7 sampai 10 tahun. Kemudian 11 sampai 14 tahun ini disilang. Kalau laki-laki dekat sama ibunya, kalau perempuan dekat sama ayahnya. Kenapa kok disilang? Karena ini sudah masuk masa-masa puber balik. Ya.
Logikanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau ini kan dah berpikirnya sudah mulai nalar sekali, 11 sampai 14 tahun ya kan, sudah nalar sekali. Kalau dia perempuan dekat sama ayahnya, maka dia nanti tidak akan mudah jatuh ke dalam kepada godaan laki-laki asing. Hari ini perempuan, fitrahnya perempuan tuh kalau dipuji, digombal, akhirnya apa? Kelepek-kelepek deh. Maka kalau digombal oleh laki-laki asing, ibu-ibu, ya bapak-bapak ini penting, dia tidak akan melepek-lepek. Kenapa? Karena bapaknya sudah lebih dulu memuji dia. Nggak ngaruh. Tapi kalau bapaknya nggak pernah muji dia, lagi kasar sama anak perempuan usia 11 sampai 14 tahun, kasar, nggak pernah dipuji anaknya, anak perempuannya nggak pernah diapakan gitu kan. Tiba ada laki-laki muji, wah jatuh dia. Kasih hadiah. Ini dekat Valentine nih, hari Minggu. Nah, ingatkan. Kenapa? Dikasih coklat. Nah, senang deh. Kenapa? Bapaknya nggak pernah kasih coklat. Ini betul seperti itu. Makanya faktanya seperti itu di lapangan. Kenapa anak perempuan rentan terjerumus kemudian dihamili? Karena jauh, nggak dekat sama bapaknya, nggak dapat kasih sayang dari bapak. Sehingga kalau ada laki-laki yang ingin mengapakan dia, nggak ngaruh. Hello, bapak gue udah duluan muji gue. Dia gitu. Bapak gue udah duluan ngasih gue hadiah. Lo siapa?